Dong, sehat, sehat. Sarehat juga sehat-sehat. Ya. Gitu. Ya. Ya. Ya, semangat selamat di Kecamatan Kampar, insya Allah akan memfasilitasi lah sebagai jembatan kepada kabupaten dalam rangka akan pembangunan jalan yang ada di wilayah Bon Kelapa Pasir Calung lah yang punya. Mangga kita mau di mana? Di tempat lain Bapak. Sepertinya gini, biar tidak tertutup, kursinya bagian depan, kemudian Saya segera mana pihak ketiganya ada ya. Desa memang akan pelaksanaan ya, kemarin kan sudah pengukuran ulang. Nah, jadi memang sedang dalam tahap dan alhamdulillahnya barangkali bisa bertemu juga ya dengan pihak Lintang Asta yang mana kami juga mengucapkan terima kasih selama ini sudah berkontribusi untuk kemaslahatan. Ini saya gini Bu, maaf ya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya takut tewas gitunya. Ada apa gitu, mungkin menjabarkan sedikit mungkin maksud dan tujuan kedatangan kami dari pihak anggota Lintang Asta. Mungkin satu, silaturahmi ke pemerintahan Kecamatan Ngamprah. Kenapa harus ke Kecamatan Ngamprah? Mungkin ya Kecamatan Ngamprah satu palinten pemerintahan yang bisa menjembatani mungkin ya ke pemerintahan Bandung Barat. Ya. Nah, yang keduanya mungkin kita dari pihak Lintang Asta nanti lebih jelasnya sama bapak-bapak ini. Ya pada intinya kita mau mempertanyakan kejelasannya atau kepastiannya mengenai jalan rusak yang berada mungkin di wilayah Bon Kelapa sampai sini mungkin ya. Mungkin beberapa yang akan ya itu aja mungkin kedatangan kami ke sini. Tok sehat, alhamdulillah kemarin masih aman. Ya tidak kamu yang bilang mau buku camat kan. Nggak ikut kapan ngebut 3 hari. Kapan itu? Ya boleh. Jadi gini Bu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada yang kami hormati Bu ya, Ibu Camat Ngamprah ya, beserta Bapak Sekda dan juga staf dan sebagainya, pada anggota Lintang Asta dan juga kepada semuanya rekan media yang telah bergabung dengan kita. Pertama Bu, kami kesini pertama silaturahmi ya seperti disampaikan oleh Bapak Ahmad. Yang kedua, kita nggak ada maksud tujuan apa-apa selain kita juga bersini pertama silaturahmi. Yang kedua, kami sebagai warga masyarakat ya mewakili daripada Lintang Asta maupun masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Ngamprah maupun Kecamatan Padalarang dalam hal ini berkaitan dengan keterlambatan ataupun apa Bu ya, bukan keterlambatan lagi bahasanya kan udah sangat lama sekali itu jalan seolah-olah dibiarkan ya kan sebagai salah satu visi atau misi kita daripada Lintang Asta yang sebagaimana mungkin bisa kita juga ingin memberikan manfaat kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Itulah salah satu mungkin cara kita untuk menjadi menjadi mulut juga bagi semua warga untuk menyampaikan kepada pemerintah setempat. Karena
secara langsung pun kita juga sebenarnya sudah melaksanakan itu beberapa kali dengan kita melaksanakan daripada penambahan daripada jangkal ataupun kita menambah daripada gorong-gorong yang lubang yang bisa mengakibatkan macam-macam lah ya. Artinya terakhir yang kita ikut di pengaspalan ya, yang pengaspalan yang ada di tanjakan itu artinya kan semua langkah secara real, secara nyata udah semampuan kita udah kita laksanakan. Dan akhirnya hanya kita ini aksi lanjutan lah bahasanya ya, aksi lanjutan daripada kami untuk menanyakan nih dari pihak pemerintah sebenarnya apa yang terjadi di sana kok sampai dengan segitu banyaknya, apakah mohon maaf masih kurang korban ataukah masih kurang hal-hal negatif yang diakibatkan daripada kerusakan jalan itu kok sampai dengan saat ini udah ada setahun lebih ataupun bahkan mau hampir 2 tahun itu nggak ada sama sekali dari pemerintah. Hanya kita sebagai warga kita sudah melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita, sebagai organisasi kita melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan warga masyarakat pun juga akhirnya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing kan. Ada yang malah dikasih tanah, ada yang masih berangkal, ada yang masih bekas-bekas genteng ataupun apa, itu kan inisiatif dari warga. Dan sedangkan warga pun berinisiatif sebagai ibaratnya pemakai ataupun pengguna, sekarang sebagai fasilitas atau yang memberikan fasilitas. Pemerintah kok saya lihat sampai dengan saat ini nggak ada sama sekali apa yang menjadi kewajiban bagi kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan akses kepada masyarakat untuk perbaikan jalan itu. Intinya di sana Bu. Akhirnya pada kesempatan hari ini Bu, kita menyampaikan surat terbuka kepada pihak pihak pemerintah daerah yang intinya daripada itu kita mengeluh dan juga menanyakan bagaimana keberlanjutan daripada perbaikan daripada jalan itu. Oleh karena untuk mempersiapkan dulu ya, ini dalam hal ini akan saya sampaikan secara langsung mengenai surat terbuka daripada kami tentang Asta. Mohon untuk diingatkan ya. Surat terbuka kepada Bupati Bandung Barat dan Gubernur Jawa Barat. Ini mungkin mohon maaf ketika nanti ada kesalahan pemetikan ataupun apa, tentang darurat jalan rusak di wilayah Ngamprah dan dampaknya pada ekonomi kerakyatan. Bandung 10 Juli tahun 2025 kepada yang pertama Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi, yang kedua Bapak Bupati Bandung Barat Bapak JJ Ismail, yang ketiga Ibu Camat Ngamprah Ibu Agnes Virganti, kepada Bapak Camat Padalarang Bapak Agus Ahmad Setiawan di tempat dengan hormat. Melalui surat terbuka ini kami dari Lintang Asta sebagai organisasi yang bergerak pada kegiatan sosial serta mewakili seluruh masyarakat yang bergantung pada Jalan Ngamprah hingga Jalan Padalarang, Kecamatan Padalarang, menyampaikan keprihatinan mendalam dan kritik tegas atas kerusakan jalan tersebut hingga yang terparah di jalan mohon maaf di Blok 8 ya, kita salah di Blok 8 di Jalan Pasir Halang, kita tulisnya tepatnya di Kampung Kebun Kelapa, Kecamatan Padalarang, yang kurang lebih sepanjang 2 km. Kondisi ini telah berlangsung lebih dari 1 tahun tanpa ada penanganan serius dan berarti dari pemerintah setempat sebagaimana seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Kami menyadari bahwa pembangunan membutuhkan proses, namun kelambatan penanganan jalan rusak di Ngamprah ini sungguh di luar batas toleransi. Jalan ini bukan hanya sekedar jalan penghubung, melainkan urat nadi ekonomi bagi masyarakat kampung di sekitarnya. Kita bayangkan bersama bagaimana petani sayur harus berjuang mendistribusikan hasil panennya dengan kendaraan yang terhambat, bahkan berisiko rusak karena lubang dan kondisi jalan yang tidak layak. Bagaimana pula dengan pelaku industri rumahan atau UMKM yang kesulitan mengakses pasar atau menerima bahan baku? Bagaimana masyarakat yang seharusnya dapat leluasa untuk mengakses tempat layanan kesehatan seperti puskesmas, Ngamprah, tetapi justru terganggu oleh rusaknya jalan? Lambatnya penanganan ini secara langsung memperlambat roda ekonomi bagi masyarakat kecil, menurunkan daya saing produk lokal kita, serta mengancam keselamatan masyarakat. Setiap hari kami melihat bagaimana kendaraan harus melaju perlahan, menghindari lubang-lubang besar yang tidak hanya memperpanjang waktu tempuh, tetapi juga mengancam keselamatan pengendara dan penumpang. Kecelakaan lalu lintas sudah menjadi ancaman nyata di ruas jalan ini.
Kami bertanya mengapa permasalahan yang begitu mendesak dan berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak ini seolah luput dari perhatian serius pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 1 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk masalah infrastruktur vital seperti dibiarkan begitu saja. Kami mendesak kepada Bapak Bupati Bandung Barat, Bapak Gubernur Jawa Barat untuk segera mengambil tindakan konkret, cepat dan efektif, bukan hanya sekedar janji, tetapi aksi nyata yang bisa kami rasakan dan lihat hasilnya dalam waktu dekat. Perbaikan Jalan Ngamprah ini bukan tentang aspal dan batu, melainkan tentang keberlangsungan ekonomi, keselamatan dan harapan masyarakat. Kami berharap surat terbuka ini dapat menjadi pengingat dan pemicu bagi Bapak Bupati, jajaran pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta Gubernur Jawa Barat untuk segera bertindak. Kami menantikan respon dan langkah nyata dalam mengatasi permasalahan jalan tersebut dalam rusak ini. Hormat kami, pimpinan Lintang Asta, Bapak Dr. Haji Muhammad Burhan. Terima kasih. Jadi mungkin itu Bu ya, surat terbuka dari kami, mohon diterima dan juga untuk ditindaklanjuti sebagaimana artinya Ibu mau benar sebagai kepanjangan tangan daripada pemerintahan kabupaten ya, Kabupaten Bandung, kepanjangan tangan daripada pihak provinsi. Kami tidak memmasalahkan dan tidak tahu itu wilayah bagian mana-mananya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu hanya kita bagaimana caranya mengharap pada pemerintah untuk peka terhadap permasalahan yang kita hadapi untuk saat ini. Demikian Bu, mungkin dari saya sebagai pembukaan. Nah, oleh karenanya nanti dari audiensi ini kita dari warga masyarakat, dari pemerintah daerah, dari media mungkin bisa kita saling tukar pendapat ataupun bagaimana dalam audiensi ini akhirnya tujuan kita utama adalah bisa tercapai bersama untuk segera jalan yang menghubungkan antara beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung ini bisa segera terrealisasi. Demikian Bu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak nanti bisa berikan yang aslinya Bu ya. Siap. Barangkali nanti untuk yang Pak Bupati juga bisa dititipkan saja. Rencana, ini rencana kita juga mau silaturahmi juga ke pihak pemerintah Kabupaten Bandung Barat, ya kan kita itu kita dengan Pak Bupati. Alhamdulillah ketika bisa berbicara langsung kita tidak akan mengharapkan demikian, tapi kalaupun untuk tidak bisa kita ya menginginkan dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga untuk bisa menerima kami sebagai ibaratnya yang memang fungsi ataupun tugaskan dan melayani pada masyarakat. Kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini Jalan Ngamprah meyakinkan bahwa ketika kami kemarin berkoordinasi kembali dengan pihak DPU TR yang mana dalam hal ini memiliki kewenangan untuk perbaikan jalan rusak dan terkonfirmasi kemarin memang per hari ini juga terlihat sudah ada pihak ketiganya yang mengukur ulang jalan ruas Kebun Kelapa Pasir Calung. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa program 6 bulan ke depan Bapak Bupati Bandung Barat menyampaikan salam hormat Bapak Bupati Bandung Barat Bapak Haji Ismail dan Pak Wakil Bupati Bandung Barat Bapak Haji Asep Ismail, yang mana prioritas beliau ke depan di tahun 2025 ini ada 3. Pertama yaitu perbaikan jalan rusak, kemudian yang kedua peningkatan infrastruktur pendidikan, dan yang ketiga adalah penanganan pengelolaan sampah. Sehingga perbaikan jalan rusak ini menjadi prioritas dari Pak Bupati dalam hal ini. Kemudian untuk ruas jalan Kebun Kelapa Pasir Calung ini memang ada di 2 kecamatan, Kecamatan Pegelaran dan Kecamatan Ngamprah. Kemudian melalui Pak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga sudah melaksanakan sosialisasi kemarin di bulan April, di mana proses untuk e-katalog ini sedang berjalan. Kemudian kemarin ada keterlambatan, kenapa? Karena ada evaluasi yang mana perlu penyesuaian dalam teknisnya. Sehingga untuk kesempatan hari ini insya Allah dari pihak ketiga juga sudah hadir di Kecamatan Ngamprah. Semoga saja kita juga bisa bertemu ya, jika nanti bisa lebih
menerangkan bahwa pengerjaan ruas jalan Kebun Kelapa Pasir Calung ini memang sudah akan dilaksanakan. Mohon doa dari semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Lintang Asta yang mana selama ini sudah selalu bermanfaat untuk umat, di mana CSR juga sudah terlaksana. Kami haturkan terima kasih. Semoga apa yang sudah disampaikan kepada warga masyarakat ini juga menjadi keberkahan, kemakmuran untuk Masjid Lintang Asta. Dan untuk seluruh media juga mohon doanya pengerjaan dari DPUTR ini dapat berjalan dengan lancar karena pihak ketiganya sudah ada, sehingga yang tadi menjadi harapan warga masyarakat roda perekonomian, kemudian juga jangan sampai ada yang tidak kita inginkan di Kecamatan Ngamprah ini bisa kita bersama-sama untuk Kecamatan Berahalak dan Bandung Barat amanah. Barangkali seperti itu, Pak. Silakan kalau mau. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Camat dengan Raja yang telah menerima kami berdengarnya. Kemudian terkait hal lain juga saya sudah didengarkan terkait proses seperti apa. Alhamdulillah kalau misalnya memang sudah ada prosesnya. Cuma kan latar belakang kami ada di sini, terutama mohon maaf nanti kalau ada yang nggak berani keluar lagi ya. Kalau yang dari dalam nggak harus keluar lagi, nanti mengganggu, tutup pribadi. Yang di luar kalau di luar aja. Jadi apa namanya? Kita selain support dengan doa seperti yang Ibu bilang, kita juga sebagai rakyat masyarakat itu memiliki pengawasan dari pemerintah. Dimana pada dasarnya media sebagai pelayan masyarakat. Jadi harapannya berangkat dari latar belakang kita yang dijanjikan sejak bulan Mei, betul ya Pak? Di bawah teman media sejak bulan Mei hingga sekarang itu belum ada progres apapun. Artinya progres yang secara visual aja kita lihat itu. Soal administrasi kan kita nggak semuanya ada di kantor kan. Jadi itu tidak mengetahui proses administrasi yang ada gitu. Entah saya, ya kita nggak mau tahu dengan adanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang pemerintah, adanya sudah bertanggung jawab terhadap administrasi, rakyatnya tahu beres saja dan tahu progres visual, misalnya melihat ada mesin gitu kan kita terlalu tertenangkan ya, oh ada proses, insya Allah berarti kita punya proses yang baik gitu, jadi kayak ada persangka yang baik. Jadi harapannya seperti tadi ada pengukuran tanda dan yang lain. Tentu saja dari tim Kecamatan Ngamprah tentunya punya tim media kan, nggak mungkin nggak punya nama pemerintahan. Nah itulah tolong difungsikan yang baik, disosialisasikan. Misalnya nggak mungkin sekarang nggak semuanya nggak punya HP kan, pasti punya HP. Jadi beritakan saat ini sudah ada proses ini dan timelinenya itu harus jelas gitu. Kalau memang berani mengatakan Mei, berarti Mei sudah harus ada progres yang jelas visual, bukan hanya sekedar bicara belaka gitu. Jadi harapan kami ke depannya, jadi kita tidak hanya menyampaikan pendapat, tapi kita juga ingin menuntut sesuatu. Apa pertama? Kejelasan antara timeline-nya seperti apa, kemudian progression yang dilakukan seperti apa. Nah, jadi tapi kita tentu saja memahami peran dari masing-masing, seperti Ibu Camat, di kecamatan ya, karena memang ini ranahnya atau tanggung jawab kabupaten, ya sudah. Tapi kan tidak bisa lepas tanggung jawab, semuanya terpunya tanggung jawab masing-masing. Misalnya terdapat sebagai Ibu Camat itu tanggung jawab untuk menyambung lidah dari masyarakat. Gitu. Nah, apa tadi contoh konkretnya, yaitu memberitakan masyarakat ini loh sudah ada progres mengukur jalan misalnya seperti itu. Jadi bagaimana pendapat Ibu Camat dari Bapak Jaga Ibu seperti apa terkait kejelasannya. Jadi kami menuntut kejelasannya seperti apa, mau dilakukan kapan, prosesnya apa saja, dan tenggat waktunya kapan. Karena kami tidak bisa habis ini juga tidak akan selesai sampai di sini. Kami akan terus melakukan fungsi pengawasan sampai memang itu terrealisasikan. Ya, insya Allah mungkin sampai ada stum, ada mesin alat berat di sini lah, insya Allah kita udah tenang gitu. Betul Bapak kalau mungkin kayak gitu. Siap. Ya, terima kasih para yang terhormat yang kami muliakan tentunya jajaran DKM Masjid Lintang Asta, yang mana kami juga pemerintah tidak dapat sendiri, tetapi kami sebagai pelayan masyarakat tentunya apa yang menjadi harapan warga masyarakat, kepuasan warga masyarakat itu menjadi indikator barometer kesuksesan pemerintahan. Masalah demikian, apa yang menjadi harapan Bapak ketika nanti kami juga ketika akan dilaksanakan sosialisasi kembali terkait dengan misalnya rekayasa lalu lintas, sehingga nanti arus lalu lintas ini kan karena pengerjaannya itu berupa beton, sehingga waktu yang dibutuhkan juga lebih lama dibandingkan aspal misalnya lebih cepat, tetapi kekuatan juga ini menjadi kualitas hal yang utama, sehingga nanti roda perekonomian tidak terputus itu nanti arah lalu lintasnya akan kami sosialisasikan kembali gitu dengan Bapak Bimcam Kecamatan Padalarang dengan Pak Kapolsek dan Ramil tentunya, sehingga
sejak saat ini juga kami tidak menunggu lama lagi, kami akan berkoordinasi dengan pihak ketiganya sehingga nanti sosialisasi tersebut bisa segera terlaksana dan masyarakat juga menjadi reg-reg gitu ya kalau bahasa Sundanya mah ketika misalnya ada alat berat kemudian sudah mensosialisasikan arus lalu lintasnya ini menjadi kemana, karena pada dasarnya juga tadi mendukung program Pak Bupati untuk perbaikan jalan rusak ini menjadi prioritas kami tentunya sebagai kepanjangan tangan dari kami ucapkan terima kasih dan sebagai bahan tindak lanjut yang sangat menjadi prioritas. Karena menurut Maaf terima kasih ya. Karena memang tadi pertanyaan saya belum terjawab ya terkait dengan dijelasan masuk di lapangan. Karena mungkin Bu Camat juga tidak banyak kewenangan di sana terkait teknisnya tadi yang saya tanyakan. Mungkin karena mungkin ada di sini ya, mungkin di luar ruangan ini saja bapaknya untuk langsung memberi penjelasan. Terima kasih beliau. Coba Pak. Siap. Saudara semua, wargi orang Karyana namanya dari Pak Haji, ya alhamdulillah, Pak Hasan, PKM, dan tantangan dari keluarga media yang ada di Kecamatan Ngampar dan Bandung Barat, ini wilayah Bandung Barat ya. Jadi pada dasarnya alhamdulillah kedatangan ini sebuah silaturahmi ya, kita harus jalin menjadi silaturahmi yang menjadi baik yang lebih dekat. Untuk itu memang pengerjaan jalan beton yang ada 5 segmen di sini tuh, 5 segmen yang saya rapat dulu ya. Jadi tidak di beton semuanya, tetapi di beton itu yang benar-benar rusak yang parah gitu ya. Kalau yang jalan masih bagus itu akan dilewati dari kebun kelapa sampai Pasir Calung. Itu maksudnya biar ada gambaran ya. Itu pada dasarnya ini ya tadi biarkan saja ya. Tetapi yang waktu rapat kemarin yang tidak salah ada 5 segmen yang akan dikerjakan di 5 segmen dengan kepanjangannya ada yang 400, 200 ya. Beton itu bukan rapat beton itu udah. Alhamdulillah kalau beton itu lebih kuat, lebih kokoh lah. Tetapi dengan waktu 30 hari tidak bisa dilalui. Tetapi insya Allah dari pihak kecamatan, desa dan dinas terkait lah kabupaten akan mensosialisasikan nanti arah rute jalan atau lainnya harus kemana itu insya Allah. Untuk itu memang tadi Bu Camat saya artinya teknis itu ada di dinas PUPR dan pihak ketiga yang akan mengerjakan. Kecamatan memang di sini benar ya, kita itu anggaran kecamatan kecil lah kalau lihat tahu lah media-media rekan caranya kita itu terbatas dengan anggaran kecamatan ya. Alhamdulillah dulu Pak Haji Burhan ya kita ada pernah melempes kos di Wonkalpa ya Pak Haji ya. Kecamatan juga alhamdulillah membantu lah satu truk sudah Pak Haji. Alhamdulillah ya Pak. Enggak Pak Haji. Itu alhamdulillah dengan kritik pembangunan alhamdulillah saya Pak Jatan apa sih penjelasannya pasti kan masyarakat mah raya dibangun semua informasi. Insya Allah sesudah ada dinas terkait, ini dinas terkait kalau hanya tetapi kalaupun nanti ada informasi saya kabarnya kok diberikan kepada yang terdampak, ini kan dampak itu kebun kelapa di Pasir Calung ya, itu kan yang terdampaknya itu terdampak dengan jalan ini. Tetapi memang kalau ningali melihat kepada Bandung Barat di sini yang saya dengarnya lihat langsung ada sih berita lah. Memang 16 kecamatan semuanya diukur, makanya ada sedikit keterlambatan totalnya di ke 16 kecamatan Bapak. Ayana memang ini kita etalase genteng dari ibu kota Bandung Barat Ngampar itu ya. Tetapi dinas PUPR ngobrol itu maksudnya tuh hampir 16 kecamatan kemarin mengukur Pak waktu kalau kesini ke Ngamprah berapa minggu kan, kecamatan Lembang, Nuhal, Rongga itu memang ada waktu-waktu yang menjadi lama. Tetapi memang Camat dikatakan dengan katalog ada pemenang tenernya gitu kan, insya Allah. Tetapi dengan adanya Bapak Ibu semuanya, Bapak semuanya, insya Allah
dari kecamatan jelas memfasilitasi lah sebagai menyambung lidahkan tadi ya kepada kabupaten dan khusus kepada DPUTR. Yang teknisnya itu memang ada DPUTR dan juga ada teknis lagi kepada support, biasanya ada pihak ketiga biasanya itu yang untuk pengerjaannya tidak mungkin langsung oleh dinas biasanya. Mudah-mudahan ayo kita doakan, ayo orang bantu semuanya biar lebih cepat dalam pembangunan rusak jalan yang berarti untuk minimal wilayah Ngampar lah kita mah ya, yang Ngampar lah. Tetapi memang yang lintas ke Ngampar itu ada di Kebun Kelapa, itu kan Mukana ya, begitu nanyaknya itu kan, itu memang hancur dulu kan itu punya KCIC. Itu dia kira ambil mulu ya, dari nilai insya Allah. Mudah-mudahan kedatangan Bapak semuanya ini menjadi sebuah cerminan kita juga dari pihak kecamatan, insya Allah teruslah menanyakan, tetapi kecamatan juga tidak akan memberi jawaban yang pasti selama dari kabupaten yang pasti tanggal sekian ya pilih satu orang orangnya tanggal 5 dan tanggal 20 dikerjakan kan udah mengecewakan lagi ke Bapak semuanya, terkhusus kepada masyarakat yang ada di Ngamprah kalau gitu ya, Ngamprah kalau ini mas. Ini desanya yang ada di Ngamprah itu desa Sukatani, sekarang desa Cimanggu ya, ada dua desa dia yang terdampak oleh pembangunan jalan beton yang nular rusak ya. Insya Allah orang dirojong didukung, insya Allah Pak Bupati juga memperhatikan, memprioritaskan mana aja yang jalan yang rusak, tetapi Pak Bupati ada teknis lagi kepada dinas yang terkait itu. Insya Allah juga alhamdulillah, kami alhamdulillah itu kan dulu orang saya ada, saya udah bikin ada tangan pas. Jangan turun, Sulit, semuanya sulit. Artinya kita mari komparkan. Jadi artinya tolong jangan salah pahami. Kita datang kemari ini bukan untuk mencari musuh atau bagaimana. Tapi kita pengen menyatukan suara masyarakat dengan kecamatan Ngampar ini sama-sama istilahnya menjadi korban Bapak kita tuh. Bapak sebagai pelayan masyarakat yang harusnya fungsinya penting juga di sini sebagai pemerintah malah terganggu oleh ini yang salahnya Pak Kabupaten Bergara harus seperti itu kan Pak. Nah, kita tuh harusnya satukan suara, solid, kita berjuang bersama gitu Pak. Karena kita semua merasakan bagaimana kerugian dari dampak rusak jalan. Nah, nanti kita pengen Pak kejelasan. Dari sini sampai Kabupaten Bergara bakal kita kejar bagaimana kejelasannya, tanggal berapa, proses apa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masukan bagus ya. Kita kan diskusi ya, diskusi itu untuk apa? Mempersatukan satu persepsi lah intinya itu kan. Nah dari Kecamatan Ngampar pada dasarnya memang kita juga menunggu kabar dari jelas dinas terkait, tidak bisa langsung memberikan kabar kepada masyarakat yang ada di khususnya wilayah Kecamatan Ngampar yang 2 desa lah kalau sekarang yang akan progres pembangunan beton. Nah mudah-mudahan hari ini ada tim dari pihak ketiga dari kecamatan dikatakan ya untuk menyampaikan kapan untuk pengerjaan beton beton itu lebih bagus katanya kata dinas juga. Nah, kapan untuk pengerjaannya insya Allah begitu kita dengarkan mudah-mudahan tidak sampai meleset lagi gitu kan semua juga kan memang itu sudah lama saya merasakan saya juga selama korban jiwa loh. Terus ya, banyak. Jadi Pak saya minta diskusi lagi dari pihak kecamatan tuh bukan menunggu, tapi menanyakan, menuntut gitu Pak. Itu fungsinya, makanya seperti kita sekarang, karena kita udah menunggu lama-lama ya kita tanyakan. Nah harusnya yang melakukan ini itu kecamatan apa? Jadi jika kalau menunggu sampai kapan kita nunggu? Gini, Jadi kita tanyakan terus. kita juga Bucamat intinya ya, Bucamat menanyakan kepada dinas terkait kapan akan progres pengerjaan ya. Bucamat tidak tinggal diam lah. Saya lihat, saya juga Pak Sekdi tanyain, ya sambil proses berjalan. Kita kan gitu ya, makanya pas saya sambil proses berjalan, makanya kita juga tidak berani langsung menyampaikan itu. Takutnya akan menjadi semua juga di masyarakat, tetapi insya Allah dengan ada kabar dari dinas terkait khususnya DPUTR akan mengerjakan kepada pengerjaan jalan yang rusak. Tapi yang seperti yang pernah rapat dulu kan tidak akan dilakukan semuanya Pak. Ini ada segmen-segmennya itu beberapa ahli, makanya